Jangan hanya dijadikan lalapan saja ya Lik ya. Timun bisa juga dijadikan sup. Enak banget. Bagaimana caranya sapi bikin? Gampang ya. Yang jelas pertama-tama Lilike harus membuang bagian isinya. Nggak harus betul-betul dibuang, tapi maksudnya disisihkan ya. Itu biji timun dipangan juga enak, dibikin es juga enak ya. Dah, sekarang kita langsung OTW capcus mawon Lik. Cus! Sekarang saya akan mengoprek daging. Ini saya menggunakan daging ayam bagian pahanya ya. Nanti Lilike di rumah boleh menggunakan bagian dada atau menggunakan daging sapi yang diiris tipis-tipis. Selanjutnya saya akan menambahkan lada di sini Lik. Kita kecrut-kecrutkan saja ini banyaknya setera. Misalnya saya menggunakan daging sapi juga seperti itu, sapi bumbu sama ya. Kemudian kecap asin. Karena sudah menggunakan kecap asin, saya nggak akan menambahkan garam. Terus saya tambahkan saus tiram. Mereknya setelah menggunakan apa ya? Dah, cukup. Kemudian ini diublek-ublek ya. Ini ceritanya si ayamnya akan saya marinasi sebentar ya Lik ya. Untuk daging sapinya juga harus dimarinasi sebentar. Ya sekitar 5-10 menitan seperti itu ya. Biar bumbunya meresap dulu Lik. Dan kalau sudah rata, ini langsung kita sisihkan saja dulu Lik. Mbokmu kemana sapi? Mbokku ada itu ya. Lagi nggak mau bikin video, habis bikin geduk tuh. Hari ini Lik Tirah bikin geduk lagi. Caranya sama dengan yang kemarin kita bikin ya. Setelah kita menyiapkan daging ayam, selanjutnya kita akan menginikan si bawang merah dan bawang putih sebagai bumbunya. Terus kemudian ada daun bawang ya Lik ya. Seperti biasanya untuk daun bawangnya akan saya bagi dua, bagian putih dan hijau. Yang putih nanti akan saya tumis bareng si bawang merah dan bawang putihnya ya. Ini ngerajangnya saya mandan lembut menggunakan peso kodol, peso tajamnya nggak tahu kemana. Terus ini yang hijau ya, ini nanti untuk taburan di bagian akhir. Untuk resep ini kita nggak menggunakan seledri, tapi misalnya Lilike mau pakai seledri, ya tambahkan saja nggak apa-apa ya Lik. Untuk bawang merah, Lilike bisa menggantinya dengan bawang bombay. Saya menggunakan bawang merah biasa saja karena di sini bawang bombay mahal. Dan selanjutnya Lik, sekarang saya akan merajangi timun. Ini timunnya dirajangi bentuknya setera ya, sesuai dengan selera masing-masing saja. Kalau saya modelnya ngawur-ngawur saja begini ya. Sapi itu kok nggak dikupas sih timunnya, kulitnya Lik? Timun itu sebenarnya pada prinsipnya harusnya nggak dikupas ya. Timun, wortel itu nggak dikupas pada prinsipnya, tapi kadang-kadang orang lebih menyukai untuk dikupas. Tapi kalau saya memang lebih suka nggak dikupas. Dah, setelah ini kita langsung OTW ke kompor saja karena kita siap-siap akan masak. Cepet Lik bikin resep ini ya, nggak ribet enggak. Cus! Minyaknya sudah anget, saya masukkan dulu bawang putih. Kok nggak bawang merahnya dulu sapi yang dimasukkan? Itu kan biasanya seperti itu. Enggak Lik, ini aliran saya itu alirannya Pak Rudi Khoirudin ya. Bawang putih dulu dimasukkan, baru bawang merah. Ini bawang merahnya dimasukkan kalau si bawang putihnya sudah sedikit layu. Seperti itu. Dah, ini kita ongsreng-ongsreng sampai keduanya mengeluarkan aroma yang sungguh sangat uhui. Ini brambang dan bawangnya sudah sedikit kecoklatan. Sekarang saya masukkan si daun bawang yang warna putih. Nah, ini diewes-ewes sebentar. Lik, berhubung saya menggunakan paha ayam, ini ada tulangnya ya. Saya masukkan dulu. Kalau Lilike menggunakan daging sapi atau daging ayam bagian dada, yang cukup diiris tipis-tipis itu nanti ayamnya daging dan ayamnya itu dimasukkan terakhir saja ya. Ini karena saya ada tulangnya ya, saya masukkan awal tulangnya. Kalau dagingnya belum saya masukkan. Lalu saya tambahkan air. Ini airnya banyaknya setera ya, sesuai dengan banyaknya bahan yang akan di sop. Dah Lik, ini kita biarkan sampai si airnya
mendidih. Setelah itu baru kita masukkan bahan-bahan lainnya ya. Sambil menunggu itu mendidih, sekarang saya memecahkan telur. Saya pakai 2 telur, Lek. 2. Dah masuk semua ini, terus kemudian kita kocok lepas saja. Nih kuahnya sudah mendidih. Sekarang saya masukkan daging. Setelah daging masuk, ini dagingnya nggak lama ya, Lik ya, masaknya cepet karena dagingnya itu tipis-tipis. Sekarang saya akan memasukkan timun. Nah, timun masuk. Lalu saya tambahkan lada. Kalau lada saya suka yang mandan banyak ya, biar terasa seger di tenggorokan nanti. Terus saya tambahkan minyak wijen. Ini kalau liliknya nggak ada, yang nggak usah pakai ya. Kalau ada ya silahkan dipakai. Saya tambahkan sedikit garam, nggak usah terlalu banyak karena si dagingnya tadi sudah asin ya. Tambahkan gula pasir sedikit, Lik. Dah, ini kita tinggal menunggu si timunnya layu. Ini antara timun dengan daging malah lebih cepat matangan dagingnya ya, Lik ya. Ini kalau saya timunnya nggak suka yang sampai lembek banget, cukup yang setengah matang, jadi masih ada kriuk-kriuknya. Dan selanjutnya saya akan memasukkan telur. Ini telurnya masuk sedikit demi sedikit ya, Lik ya. Begini saja. Ini dioblak-oblak. Dah, tuh. Cantik ya, Lik ya, tuh. Terus selanjutnya saya masukkan daun bawang yang bagian hijau. Dah, ini prinsipnya sudah matang ya, tinggal diicipi kurang apa rasanya. Setelah itu ya udah langsung matikan kompor. Oh ya, misalnya Liliknya mau menambahkan seledri di sini, silahkan tambahkan. Kalau saya memang kalau yang versi begini nggak saya tambahkan seledri ya. Udah matang, Lik. Cus. Kuahnya asli juara. Enak banget kuahnya, Lik. Walaupun ini pakai telur, percayalah, ini nggak amis ya. Timunnya masih krenyes-krenyes, enak banget. Rasanya kayak membuat apa? Tekanan darah langsung turun. Kita cobain dagingnya ya. Ini saya menggunakan paha ayam, pasti rasanya akan enak. Kenyil-kenyil. Dagingnya berasa nggak sepai ya, karena kita tadi sudah memarinasi walaupun cuma sebentar, nggak sampai 10 menit lah, 5 menit lebih sedikit. Enak. Ini rasa-rasanya agak sedikit kayak apa sih, asin ya, Lik ya, tapi enak asinnya, bukan asin yang kelebihan garam, tapi memang cita rasanya seperti itu. Terus memberikan telur di bagian air itu, Lik, membuat rasanya jadi gurih banget, enak banget ya. Ini kalau yang lagi masuk angin ya, nggak enak makan begini saja, nggak usah pakai nasi, dijamin bakal nambah. Asli juara ya. Ini pun Liliknya monggo silahkan mencoba. Jadi kedepannya itu timun jangan hanya dijadikan lalapan, coelan, rujakan ya, bisa juga di sup dan enak banget. Salam oblak-oblak, tetap bahagia. Cus.